Oke, di sini ada soal kapasitor disusun campuran seperti ini. C1-nya 1 mikrofarad, C2-nya 2 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad. Digabungkan disusun dengan tegangan 12 volt. Nah, dari rangkaian ini kita disuruh mencari energi potensial dari C1 dan C2 serta C3, di mana persamaan dari energi potensial adalah Q kuadrat per 2C. Nah, dari rangkaian ini kita harus mencari C totalnya dulu. Nah, sehingga C1 di paralel dengan C2, sehingga kita dapatkan penyederhanaan rangkaian seperti ini. C1 di paralel dengan C2. Kalau paralel ditambahkan saja. Jadi C1 ditambah C2, 1 mikrofarad tambah 2 mikrofarad sama dengan 3 mikrofarad. Di paralel sudah ketemu 3 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad. Nah, kalau disusun seperti ini namanya disusun seperti seri. Nah, jika seperti seri, maka 1/C totalnya itu 1/C paralel ditambah 1/C3 sepertiga ditambah 1/4, samakan penyebutnya 12 ditambahkan jadi 7/4, sehingga 1/C totalnya itu 7/12 sama dengan C totalnya dibalik 12/7 sama dengan 1,7 mikrofarad. Nah, kita sudah mendapatkan nilai C total. Dari C total kita mencari nilai Q total. Q total adalah C total dikali dengan V. C totalnya tadi 1,7 mikrofarad dikali dengan 12 volt. Jadinya Q totalnya menjadi 20,4 mikrofarad. Kita sudah ketemu Q total. Nah, jika rangkaian seri seperti ini, ingat kalau disusun secara paralel yang sama adalah tegangannya atau V-nya. Dan jika disusun secara seri yang sama adalah Q-nya atau muatannya. Jadi jika disusun secara seri yang sama adalah muatannya, sehingga Q3 itu sama saja dengan Q total sama saja dengan Q paralel, sehingga kita sudah bisa mencari energi potensial di C3, yaitu bahwa Q3 kuadrat dibagi dengan 2C3. Jadi Q3-nya tadi 20,4 mikro dikuadratkan dibagi dengan 2C3, C3-nya 4 mikro. Jadi kalau kita urai 20,4 mikro dikali dengan 20,4 mikro karena dikuadratkan. Jadi kita urai ya, dibagi dengan 2, 4 dan mikro sama mikro habis masih 1 mikro. 4 sama 2 6, 20,4 dibagi 6 hasilnya 3,55 dikali 20,4 mikro, berarti hasilnya 52,02 mikrojoule atau 52,06 kali 10 pangkat min 6, karena mikro itu 10 pangkat min 6. Oke, sekarang Q paralel itu kan sama dengan Q total, sehingga kita bisa mencari V paralel dengan persamaan Q paralel dibagi dengan C paralel. Q paralel tadi 20,4 mikrocoulomb dibagi dengan 3 mikrofarad. C paralelnya itu kan 3 mikrofarad, sehingga didapatkan 6,8 volt. Jadi tegangan yang mengalir di C paralel ini itu 6,8 volt. Nah, V paralel itu sama saja dengan V1 sama saja dengan V2. Kalau disusun secara paralel maka V-nya sama. Jadi Q1-nya itu C1 dikali V1. C1-nya 1 mikrocoulomb, V1-nya 6,8 volt, sehingga didapat 6,8 mikrocoulomb. Sehingga energi potensial di kapasitor 1 itu Q1 kuadrat dibagi dengan 2C1
Masukkan angkanya 6,8 mikro dikuadratkan dibagi dengan 2, C1 nya nilainya 1 mikro. Jadi kalau kita urai 6,8 mikro dikali 6,8 mikro dibagi dengan 2, 1 mikro. Mikro sama mikro habis, 2 sama 6,8, 3,4 dikali 6,8 mikro jadinya 23,12 mikro joule atau 23,12 kali 10 pangkat min 6 joule. Nah, Q2 itu sama menghitungnya C2 dikali V2. V2 sama dengan V paralel sehingga 2 mikrofarad dikali dengan 6,8 volt. Jadi ketemu Q. 2-nya 13,6 mikrocoulomb. Jadi energi potensial di C2 Q2 kuadrat dibagi dengan 2C2. Jadi 13,6 mikro dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 2 mikro. Kalau kita urai 13,6 mikro dikali dengan 13,6 mikro dibagi dengan 2 dikali dengan 2 mikro. Mikro sama mikro habis 2, 24, 13,6 dibagi 4 saya 3,4 dikali 13,6 mikro. Hasilnya 46,24 mikrojoule atau 46,24 kali 10 pangkat min 6 joule.